Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-24. Selamat mendengarkan. Dalam episode yang ke-23, Gelagah Putih sewanti kepatihan, dan ia pun bermalam beberapa hari di Kapatian kota Raja Matra. Setelah mendapatkan petunjuk untuk menjalankan tugasnya dari Ki Patih Mandaraka, Gelagah Putih pun mohon pamit untuk kembali ke perguruan orang bercambuk. Namun, di saat Gelagah Putih melanjutkan perjalanannya, di sisi lain, tepatnya di padepan orang bercambuk telah terjadi sesuatu. Kelompok orang yang dulunya pernah dihancurkan oleh perguruan orang bercambuk, ternyata mereka telah mengajak teman-temannya untuk membalas dendam. Dan dalam pada itu, dari beberapa kelompok tersebut ternyata masih ada yang masih ragu-ragu. Ketika salah seorang kelompok itu berkata, "Kita akan dapat menghancurkan padepokan itu." "Kenapa?" jawab kawannya. "Kita harus menerima kenyataan bahwa kelompok kita sudah dimusnahkan. Tetapi, apa kita menerima hal dengan tanpa berbuat apa-apa?" bertanya temannya yang lainnya. "Lalu apa yang akan dapat kita lakukan sekarang?" bertanya kawan yang lainnya. "Kita tidak akan menghancurkan padepokan itu," jawab orang yang kelompoknya pernah dimusnahkan oleh padepokan orang bercambuk. "Maksudmu?" bertanya kawannya. Namun sebelum orang yang kelompoknya pernah dimusnahkan itu menjawab, pada saat itu ada seorang yang menyahut, "Berapa kelompok yang dapat kita kumpulkan? Dan berapa kuatnya kelompok kita yang baru itu untuk menghadapi padepokan orang bercambuk?" bertanya orang tersebut. Para kelompok itu termangu-mangu sejenak. Namun ada seorang di antara kawannya itu bertanya, "Apa keuntungan kita dengan menyerang padepokan orang bercambuk itu? Apakah padepokan itu menyimpan harta benda yang banyak?" "Aku tidak tahu," jawab orang tersebut. "Namun yang penting aku harus membalas dendam, sebab hati ini telah disakiti. Beberapa kawan-kawanku telah banyak terbunuh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membalas dendamkan kawan-kawanku yang sudah banyak dimusnahkan dengan membunuh orang yang berada di padepokan sebanyak-banyak. Aku setuju, kita harus membalas sakit hati kita." Tiba-tiba saja seorang dari mereka berkata. Ternyata yang lain pun menyetujuinya. Mereka akan mengumpulkan kawan-kawan mereka sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan sebuah padepokan yang bernama Padepokan Orang Bercambuk. Lalu para kelompok yang ingin balas dendam itu telah menghubungi beberapa kelompok yang lain. Dan ternyata kelompok yang telah bergabung itu kebanyakan para perampok, penyamun, dan sebangsanya. Di saat itu mereka yang memiliki kelebihan dari orang-orang yang kebanyakan telah mulai mengamati kekuatan yang ada di padepokan itu. Sementara itu, para perampok yang telah mengenali kekuatan di padepokan orang bercambuk telah memperhitungkan bahwa kekuatan mereka telah berlebihan, dan mereka pun yakin bersama dengan kelompok perampok dan penyamun serta perguruan yang berlandaskan ajaran ilmu yang berseberangan dengan ilmu yang lurus akan dapat menggulung padepokan orang bercambuk. Akhirnya, para kelompok itu telah sampai pada satu keputusan untuk menyerang padepokan tersebut. Tetapi yang tidak diketahui oleh kelompok tersebut bahwa kegiatan mereka telah diketahui oleh beberapa cantrik yang kemudian telah melaporkan kepada Ki Widura. Demikianlah, para cantrik tertua telah diperintahkan oleh Ki Widura untuk memanggil para cantrik yang
telah dianggap cukup dewasa ilmunya. Ki Widura sendiri di samping menguasai ilmu perguruan orang bercambuk, ia pun memiliki ilmu pedang yang mumpuni dari ilmu pedang aliran Ki Sadewa. Maka para cantrik pun juga banyak yang mempelajari aliran ilmu pedang Ki Sadewa. Dan kebetulan pada waktu itu Gatra Bumi dan Putut Yudoklana masih berada di padukan tersebut, sehingga keduanya pun ikut serta rencana yang telah disusun oleh Ki Widura. Demikianlah, ketika menjelang malam, rencana sudah tersusun rapi. Kepada cantrik yang dianggap cukup berbekal ilmu telah diperintahkan untuk berkumpul. Mereka menerima tanggung jawab masing-masing, termasuk Gatra Bumi dan Putut Yudoklana dalam rencana tersebut. Beberapa saat kemudian maka langit pun mulai dibayangi warna kemerah-merahan. Gemermangan fajar telah menguak dan pagi pun menjadi semakin benderang. Pada saat yang demikian itulah maka para cantrik mulai melihat beberapa kelompok yang mendekati padepokan Gatra Bumi dan Putut Yudoklana yang sedang berada di panggungan di atas regol halaman padepokan segera memberi beberapa isyarat kepada cantrik yang telah bersiap sepenuhnya. Sementara itu, Ki Widura pun telah berada di panggungan itu pula bersama cantrik tertua dan seorang menteri yang bernama Roro Wahyudi. Beberapa saat kemudian maka para kelompok yang akan menyatroni padepokan semakin dekat itu telah berhenti. Jumlahnya mereka memang lebih banyak dari para cantrik dari padepokan orang bercambuk. Namun para cantrik sama sekali tidak menjadi gentar. Ketika beberapa kelompok di luar dinding padepokan itu berhenti, tiba-tiba dengan lantang seorang dari kelompok itu berkata, "Hai, siapakah pemimpin padepokan ini?" Tiba-tiba seorang yang sudah cukup tua dengan rambut sebagian sudah memutih telah berdiri di atas panggungan sambil tersenyum. Ia pun menjawab, "Aku Kisanak." "Bagus, jika demikian maka bersiaplah kalian, karena kami akan membalas dendam atas apa yang pernah kalian lakukan kepada kelompok kami." Namun Ki Widura bersama cantriknya sudah bersiap diri, maka ia pun menjawab, "Bersiaplah dan lakukan apa yang akan kau lakukan, atau kalian memang hanya ingin menggertak kami." "Dedemit alas," teriak seorang di antara mereka, "bersiaplah untuk mati dan biarlah padepokan menjadi Karangabang." Ki Widura tidak menjawab lagi. Dipandangnya orang-orang itu yang ingin mendendam dan semakin marah. Sesaat kemudian beberapa telah maju dengan membawa kapak besar, dan kemudian mereka pun telah memecah dan berusaha memotong bagian-bagian dari pintu regol yang tertutup rapat. Namun dalam pada itu, Gatra Bumi dan Putut Yudoklana telah bersiap dengan beberapa orang cantrik pilihan di belakang pintu regol. Mereka memang telah memperhitungkan kemungkinan seperti itu terjadi. Dan Gatra Bumi serta Putut Yudoklana telah bergerak turun untuk menghadapi mereka ketika mereka berhasil memecahkan regol. Keduanya bersama beberapa cantrik yang siap di belakang regol yang pecah itu telah terlibat langsung dalam pertempuran yang sengit. Ki Widura yang masih berada di atas regol telah mempergunakan busur dan anak panah, seperti halnya Agung Sedayu yang merupakan keponakannya. Ternyata Ki Widura seorang pembidik yang handal. Hampir setiap anak panah yang terlepas dapat mengenai sasarannya dengan tepat sebagaimana yang dikehendakinya. Sementara itu, anak-anak muda dari padepokan-padepokan yang sedang menyadap ilmu di padepokan itu pun telah bertempur dengan berani dan gagah perkasa. Karena itu, maka pertempuran di halaman padepokan pun telah berlangsung dengan sengitnya.
Para cantrik yang berada di panggungan telah berloncatan turun, kemudian mereka pun telah melibatkan diri ke dalam pertempuran. Namun dengan demikian, maka pertempuran pun benar-benar menjadi garang. Gatra Bumi dan Putut Yudoklana telah terlibat dalam pertempuran pula. Putut Yudoklana telah bertempur dengan lawannya yang bersenjata tombak. Dengan wajah merah membara, lawannya telah meloncat meriangnya. Namun dengan tangkasnya, Putut Yudoklana menghindar dengan melangkah surut. Di saat menghindar itulah, maka Putut Yudoklana telah menarik pedang lenturnya. Kemudian ujung pedangnya telah bergetar dan ia pun mulai membalas serangan lawannya yang bersenjata tombak dengan beberapa kali memaduk ke tubuh lawannya. Beberapa saat kemudian lawannya telah meloncat sambil menyerang. Tangan kanannya memegang hampir di pangkal tangkal ombaknya, sedang tangan kirinya memegang hampir di tengah-tengah panjang tangkai tombak padanya. Demikianlah ia meloncat, maka ujung tombaknya telah terjulus dengan cepat mengarah ke jantung Putut Yudoklana. Namun Putut Yudoklana telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak berbuat banyak, namun dengan tangkasnya ia memiringkan tubuhnya sambil bergeser selangkah ke samping. Demikian ujung tombak itu lewat tanpa menyentuh tubuhnya. Maka Putut Yudoklana telah menggetarkan pedang lenturnya untuk menggapai dada lawannya. Lawannya itu pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Putut Yudoklana yang masih terhitung muda mampu bergerak demikian cepatnya. Karena itu, maka ia tidak dapat berbuat banyak ketika ujung putut telah menyentuh kulitnya. Orang itu masih berusaha untuk meloncat beberapa langkah ke belakang, namun dadanya telah tergules pedang lentur Putut Yudoklana. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, tetapi goresan pedang lentur itu telah menguak kulitnya dan darah pun mulai mengalir. Lawan Putut Yudoklana pun menjadi semakin marah. Dengan garangnya ia memutar tombaknya, namun Putut Yudoklana tidak menunggu lawannya menyerang. Maka dengan cepat Putut Yudoklana meloncat sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Lawannya itu bergeser sambil menjalankan tangkai tombaknya untuk menangkis serangan dari Putut Yudoklana. Namun Putut Yudoklana telah menggeliat. Pedangnya berputar selalu di atas kepalanya dan dengan cepat sekali arah pedang itu berubah. Pedang itu tidak lagi bergerak dalam ayunan berdatar. Namun sebuah serangan yang kuat telah terjulur dan bergetar mematuk lambung lawannya. Orang itu memang tidak sempat berbuat sesuatu. Ujung pedang lentur itu benar-benar telah menggapelnya. Wis, waduh. Maka saat kemudian lawan Putut Yudoklana telah terbanting di tanah tanpa mampu mengeluh lagi karena ia telah mengembuskan napas yang terakhir kalinya. Sementara itu pertempuran masih berkorban di mana-mana. Para cantrik telah bertempur dengan sekuat tenaga serta kemampuan mereka. Senjata mereka berputaran dan berputaran dengan serunya. Bunga api peloncatan udara menghambur ke segala arah. Gatra Bumi pun bertempur dengan sengitnya dengan lawannya yang bersenjata rantai. Dengan ujungnya terdapat bandul besi berwarna putih keperak-perakan. Saat itu Gatra Bumi hanya menggunakan ikat kepala sebagai senjatanya yang dililitkan di tangan kanannya. Lawannya tertawa ketika Gatra Bumi hanya bersenjata ikat kepala. Tetapi ketika senjatanya menyerang dada Gatra Bumi dan ditangkis dengan tangan yang sudah diubet ikat kepala itu, orang itu terkejut karena senjata rantainya bagaikan menghantam baja yang keras. Lawannya itu pun mengumpat sejadi-jadinya karena tangannya merasakan kepanasan dan kesakitan. Ia pun harus meloncat mundur untuk kembali membuat persiapan yang lebih mapan lagi. Pada saat itu, matahari pun telah merambat semakin tinggi.
sehingga ketika matahari sampai ke puncak, pertempuran pun menjadi semakin keras. Tangan-tangan yang telah basah oleh keringat menjadi semakin garang mengayun-ayunkan senjata. Ternyata beberapa orang perampok dan penyawung yang bergabung dalam kelompok itu dan yang ditakuti di padang perburuan mereka tidak terlalu banyak dapat berbuat menghadapi cantrik-cantrik tertua. Kelebihan ilmu mereka masih mampu diimbangi oleh para cantrik itu. Di sisi lain, Wiwidura melihat para cantriknya telah banyak yang berjatuhan. Ia pun segera meloncat turun dari panggungan dan diikuti oleh seorang cantrik dan seorang menteri untuk mengetahui penyebabnya para cantriknya berjatuhan. Saat kemudian, Ki Widura telah melihat seorang yang sudah berambut putih sedang mengamuk dan menyerang cantrik-cantrik tersebut. Maka, untuk memancing orang-orang tersebut, Ki Widura telah mengurai cambuknya, dan tak beberapa lama suara cambuknya pun telah menggegar. Dabas di halaman padepokan itu, sehingga membuat pertempuran itu pun berhenti sejenak. Namun tidak lama kemudian pertempuran pun berkorban kembali dengan sengitnya. Demikianlah episode yang ke-24 dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.